Kawasan Junti Kebon Kabupaten Indramayu terkenal dengan kain tenun gedogan. Selain penghasil kain tenun, rumah khas Junti peninggalan abad ke-18 masih tersisa hingga sekarang. Selain mempersiapkan kamera dan peralatan fotografi lainnya, Asosiasi Fotografer Indramayu mulai memotret dari berbagai sudut. Dengan latar belakang rumah khas Junti, Yurike yang berpasangan dengan warga Junti menjadi objek pemotretan. Busana eksotika Putri Junti menjadi konsep pemotretan Nadiar, sang model. Kali ini saya sedang di-makeup oleh Mas Uji untuk pemotretan eksotika Putri Junti. Dan busana yang saya gunakan kali ini busana kain tenun gedogan. Busana kain tenun gedogan yang dikenakan oleh Nadiar kali ini merupakan salah satu dari beragam kain tenun khas Junti Niwas, di mana Junti Niwas adalah salah satu daerah di Indramayu, dan yang kali ini dia pakai adalah kain tenun gedogan. Kali ini saya mengambil warna merah, menandakan ini eksotika. Berlenggak-lenggok dipandu sang koreografer menambah keeksotikan Nadiar dalam memerankan Putri Junti. Saya sebagai koreografer ini sengaja untuk mengangkat tema konsep tersebut adalah eksotika Putri Junti. Dan saya berharap untuk karakter Nadiar ini mencoba untuk mengangkat tokoh Nyi Endang Dharma sebagai tokoh Wilalodra sesuai dengan konsep tenun Junti Indramayu. Ya, sengaja saya gunakan rumah kuno ini sebagai background model karena rumah ala Junti ini erat kaitannya dengan tenun yang dikenakan oleh si model. Karena tenun ini adalah akar dari budaya sama kreativitas dari masyarakat Junti yang ada di sini dari sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, untuk konsep yang kali ini semuanya serba klasik, baik kostum, cuma memang ada aksesoris di kostum tenunnya. Terus background, bahkan untuk background orang yang ada di sini juga kita menggunakan orang dengan memegang ayam jago. Dan itu mirip dengan kehidupan masa lalu di masyarakat sini. Oh ya, untuk ini sebenarnya standar, kita karena ini lebih ke portrait dan foto model itu minimal 50 mili. Untuk portrait sendiri 50 mili boleh, atau tele. Tele itu memungkinkan untuk kita mengambil detail dari si model itu lebih dominan. Terutama dari aksesoris yang dikenakan oleh si model pada kain tenunnya. Dan selain detail dapat, background yang crowded itu kita bisa diminimalisir. Ya, itu kita perlu tahu juga, ternyata pada saat pengambilan itu keanggunan, keluasan, serta keagungan dari si model dengan mengenakan baju itu akan terlihat pada saat si model itu jalan. Kalau diam itu belum semuanya terlihat, tapi begitu jalan, begitu gerak, barulah itu kelihatan. Itulah yang kita mau tonjolkan sebagai putri dari tenun Junti. Nadiar, model yang masih mengecap sekolah menengah atas di Cirebon, merasa canggung ketika harus difoto memerankan Putri Junti. Asik, pastinya tenang. Terus ada bercandanya lucu, pokoknya suka aja. Kalau menurut Nadiar mah emang seksi, tapi
gimana ya, kalau cewek udah terlihat kecil lebih enak dilihat, tergantung dari kita sendiri kalau pengen dilihat antara seksi atau enggak. Tapi menurut Nadia emang ini seksi, dan dia suka mata Nadia sama kaki Nadia yang panjang, itu Nadia suka. Itu kalau terlihat seksi, kalau mata Nadia kalau udah difoto. Yang perlu disiapkan sama Nadia itu gimana caranya Nadia harus bisa menjadi seorang model dengan cara belajar dari nol lagi, supaya bisa terus belajar dari kegagalan, belajar dari orang yang udah pernah memasuki dunia model. Sudut-sudut kota Indramayu yang eksotik memang sangat indah untuk diabadikan dalam bingkai foto. Mata lensa yang melakukan perburuan liputan fotografi di kota Indramayu mendapatkan objek-objek menarik. Sisi perempatan jalan yang ramai tak disia-siakan fotografer untuk membuat foto levitasi. Foto levitasi adalah teknik fotografi yang membuat seseorang atau sesuatu seolah melayang melawan gravitasi. Ada dua trik dalam membuat foto levitasi. Pertama, adalah model harus berpose seolah-olah melayang. Dan yang kedua adalah melalui teknik pengeditan di komputer. Para fotografer yang biasanya mengambil momen untuk pemotretan, kali ini harus berlaga sebagai objek foto. Objek foto berikut adalah model anggun yang harus bergaya di zebra cross seolah berjalan di atas catwalk. Pengaturan waktu yang tepat dalam pemotretan model di jalan raya menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Minimal kalau untuk high speed itu sebutannya high speed, itu teknik high speed ya, minimal paling minimal itu sekitar 1/200 paling rendah. Lebih bagus di atasnya itu udah freezing. Kita pada saat lompat kita freeze dengan high speed, kita akan dapatkan foto-foto yang revitasi. Memang kita punya kendala, kita tidak punya kontras karena ini mendung flat ya, semuanya putih, sehingga semua seperti kayak softbox raksasa itu. Jadi flat, nggak ada kontras antara sinar yang terang dengan yang gelap, hampir sama. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan strobing atau speedlight, atau dengan menggunakan tele ya. Tele memungkinkan kita untuk menghasilkan detail, sedangkan clouded yang lain itu kita bisa perkecil, kita blur dengan bukaan diafragma yang sangat lebar. Tapi kita menggunakan speed yang tinggi. Sudut pertokoan, jalan dan trotoar menjadi latar pemotretan Dian. Padanan busana batik yang dikenakan menonjolkan karakter model yang anggun. Dan usaha yang saya kenakan sekarang adalah berkonsep ini Endang Darmayu dengan motif bokong semar. Salah satu batik andalan Indramayu. Ada perasaan was-was ketika Dian harus berlenggak di jalanan ramai yang padat kendaraan. Untuk kendalanya, saya sangat senang dengan pemotretan tadi. Mungkin kendalanya dengan lampu merah. Ini setiap 1 menit sekali harus keluar dari zebra cross ini.
Komposisi tradisional kuno dan unik dengan padanan busana batik asli Indramayu menjadi objek yang menarik dalam perburuan foto makro lensa. Pengambilan sudut gambar dari berbagai angle tentunya akan menghasilkan karya yang indah dan mempunyai arti. From